Tsumma ya'tihi atin, kata Nabi, kemudian datanglah kepadanya seorang qabihul wajhi, wajahnya buruk, wajah buruk, mengerikan, muntinur rih, kemudian baunya busuk, qabihus thiyab, dan pakaiannya buruk. Fayaqul, ya hadza abshir bi sakhatillah wa adabin muqim. Kata dia, bergembiralah wahai fulan, kau akan mendapatkan murka Allah. Dia ngejek, selamat dapat murka Allah dan selamat mendapatkan adab yang abadi. Qala, engkau juga, dia balas, basyarakallahu bisyarr, semoga kau juga buruk. Semoga dapat keburukan. Engkau ini siapa? Dia tanya. Datang-datang bilang selamat masuk neraka. Selamat masuk neraka, selamat dimurkai Allah. Kau juga, kamu ini siapa? Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang aneka wajah, yaitu bagaimana wajah-wajah atau model-model wajah yang disebutkan dalam syariat, baik dalam Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya wajah adalah bagian tubuh yang paling utama ya dari tubuh kita. Oleh karenanya biasanya seorang sangat menjaga wajahnya, karena dari wajah itulah dia berpenampilan ya. Kemudian dari wajah itu pula tersirat apa yang sedang dia alami dalam hatinya, dari raut wajahnya. Kemudian juga kalau ada sesuatu yang ingin mengenai wajahnya, maka mungkin dia tangkis dengan tangannya, yaitu dia merelakan tangan yang luka daripada wajahnya yang luka ya. Dan dia tidak ingin merendahkan wajahnya. Oleh karenanya wajah adalah satu anggota tubuh yang sangat penting dan sangat diperhatikan oleh seseorang ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wajah yang sangat kita muliakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang diperintahkan untuk sujud ya. Diperintahkan untuk sujud. Dan diberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang menundukkan wajahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ingin menemani Nabi, "Inni as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin menemani engkau di surga. Tentu ini permintaan yang berat. Ingin menemani Nabi di surga berarti kedudukannya tinggi. Maka Rasulullah berkata, "Awa ghairu dzalik?" Ataukah ada permintaan yang lain? Jangan yang ini. Kata sahabat tersebut, "Huwa dzak." Saya maunya yang itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau gitu bantulah aku agar aku bisa beri syafaat kepadamu dengan engkau banyak sujud. Engkau banyak sujud, yaitu menghinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka khati'ah." Tidaklah kau sujud sekali sujud saja karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa-dosamu. Makanya Allah memuji orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Kata Allah, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka bagi dia pahalanya dan di sisi Allah, dan dia tidak akan bersedih dan tidak akan khawatir. Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik ya, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu keimanan yang kuat, dan segala perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika seorang sujud, dia meletakkan wajahnya di tanah
dan dia berkata subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Itu saya merendahkan diriku di tanah dan engkau maha tinggi ya, dengan segala ketinggianmu. Kemudian juga orang sujud di antaranya dia berdoa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ya, sujudlah wajahku, sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Wajahku hanya boleh sujud kepada yang telah menciptakannya. Karena yang menciptakan wajahku hanyalah engkau ya Allah, maka aku hanya sujud kepadamu. Wajah ini yang sangat aku muliakan, yang sangat aku jaga. Ya, dia sujud lilladzi khalaqahu, yang telah menciptakannya. Ya. Wa sawwarahu, yang telah memberi bentuk kepada wajah tersebut. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan juga telah membuka penglihatan di wajah tersebut dan membuka pendengaran di wajah tersebut. Ya. Demikian juga dibaca ketika sujud tilawah dengan doa yang mirip sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sama ketika orang sujud tilawah juga membaca dengan makna yang mirip, telah sujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya. Sementara sekarang banyak orang sujud kepada makhluk, bukan sujud kepada pencipta sang wajah, tapi sujud kepada makhluk, sujud kepada penghuni kubur, sujud kepada berhala, sujud kepada sama manusia, sujud kepada makhluk, sujud kepada matahari, sujud kepada rembulan, sujud kepada bintang-bintang. Harusnya wajah itu sujud kepada siapa? Yang menciptakannya. Taib, oleh karenanya ya, wajah ini merupakan pusat perhatian dalam syariat ya. Karenanya banyak sekali balasan terkait dengan wajah, baik balasan berupa kebahagiaan maupun balasan berupa kesengsaraan atau siksaan, sebagaimana akan kita jelaskan. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan model-model wajah yang disebutkan dalam syariat ya. Di antaranya yang terkait dengan di dunia ya. Datang suatu hadis mensifati wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bukan dari segi parasnya, tetapi Nabi disifati dengan wajah yang jujur, bukan wajah pendusta. Hadis ini datang dari Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam sebagaimana kita ketahui asalnya adalah rahib Yahudi, pendeta Yahudi, seorang alim dari kalangan Yahudi, dan dia tentu telah tahu bagaimana sifat-sifat Nabi terakhir, karena dalam Taurat telah dijelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW yang Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka, yaitu pengetahuan mereka tentang Nabi sangat detail, seperti seorang ayah kenal betul sama anaknya, seorang ibu kenal betul sama anaknya. Bukan cuma secara fisik Nabi, bahkan sahabat-sahabat Nabi juga dijelaskan secara gamblang ya. Kemudian juga tempat hijrah Nabi juga di mana mereka tahu, makanya mereka berkumpul di Hijaz yang di situ banyak pohon korma, makanya mereka berkonsentrasi di Madinah, sebagian di Khaybar yang di situ adalah areal Hijaz yang penuh dengan korma. Jadi mereka kenal betul. Nah, akhirnya Rasulullah pun hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka orang-orang semua pada ingin lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ingin lihat Nabi adalah Abdullah bin Salam. Ada dengar seorang Nabi ngaku-ngaku sebagai Nabi sekarang berhijrah. Abdullah bin Salam ya, dia bersama orang-orang yang lihat Nabi. Maka dia berkata, awwala ma qadima Rasulullah sallam al-Madinata in jafala an-nasu ilaih. Ketika Rasulullah pertama kali datang masuk kota Madinah, ramai orang-orang bersegera ingin menyambut Rasulullah sallam. Fakuntu fiman ja'ahu, dan aku termasuk orang-orang yang ingin lihat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata dengan perkataan yang indah, berkata falamma ta'ammaltu wajhahu, tatkala aku melihat wajahnya, itu dia langsung perhatikan wajah Nabi. Orang alim, dia punya firasat. Aku lihat wajah Nabi, wastathbattuhu, dan saya cek lagi, saya lihat, saya cek, saya ulang-ulang, saya amati wajah Muhammad ini. Alimtu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab, maka saya tahu ini bukan wajah pendusta. Ya. Maka akhirnya dia masuk Islam.
Karena orang kalau ngaku sebagai nabi cuma dua, orang paling jujur atau orang paling pendusta. Dia ngaku sebagai nabi cuma dua kemungkinan. Paling jujur karena dia utusan Tuhan, atau dia paling dusta, ngaku-ngaku Allah telah beri wahyu kepadanya. Kata Abdullah bin Salam, saya pun lihat, saya amati, saya renungkan, kemudian saya lihat ternyata wajahnya bukan wajah pendusta. Wa kana awwalu ma sami'tu min kalamihi an qala, dan pertama kali saya dengar dari Nabi ketika dia masuk Madinah, dia berkata, ayyuhan nas wahai manusia sekalian, afsyus salam, ya, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan bagikanlah makanan, wa sallu bil lail, dalam riwayat wasilul arham, sambunglah silaturahmi, wa sallu bil lail, salatlah di malam hari, wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur pulas, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. As-Sindi ketika mengomentari perkataan Abdullah bin Salam, araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab, saya tahu wajahnya bukan wajah pendusta, yaitu bahwasanya dia melihat ada cahaya kenabian, ya. Orang, jangankan Rasulullah, orang-orang soleh saja bisa terlihat dari wajahnya, bagaimana lagi dengan pemimpin para solehin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari sini kita tahu bahwasanya sebagian orang punya firasat ketika melihat wajah orang jujur ataupun wajah pendusta, ya. Saya pernah ketemu kawan, terus kawan itu bilang, Ustaz kenal si fulan? Kenal. Ustaz, mohon maaf Ustaz, kayaknya wajah itu wajah tukang bikin makar, suka kok tahu? Ya kelihatan Ustaz, cara mimiknya, cara ya iya juga sih, kata saya. Ya, kalau wajah pendusta mungkin wajahnya lurus-lurus aja, wajahnya bengkok-bengkok, kalau jujur wajahnya apa? Lurus-lurus. Mungkin orang sudah pengalaman lihat mimiknya, lihat apanya. Tapi intinya wajah orang jujur itu bisa terlihat, ya, dari wajahnya. Baik. Di antara wajah-wajah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang wajah-wajah di dunia, ya, adalah wajah orang yang rajin salat. Wajah orang yang rajin salat, ya. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri para sahabat Nabi, kata Allah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat, dan seterusnya dalam surat Al-Fatah ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat, ya, asyiddau 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang di antara mereka. Bagaimana sifat para sahabat Nabi? Tarahum ruk'an sujjada. Kalau engkau melihat mereka dalam kondisi ruku, sujud, itu mereka sering salat. Tarahum ruk'an sujjada. Dan mereka ruku sujud tersebut buat apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mencari karunia Allah, mereka tidak cari dunia. Dan mereka cari keridhaan Allah agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan tanda mereka, alamat mereka, ciri mereka adalah bekas sujud. Dzalika mathaluhum, yaitu ciri mereka di wajah mereka, simahum fi wujuhihim. Kata Allah, tanda mereka, ciri mereka pada wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Demikianlah perumpamaan mereka dalam Taurat. Itu di Taurat yang disebutkan bukan cuma Nabi saja, bahkan para sahabat dan sifat para sahabat yang menyertai, menemani Nabi dalam perjuangan dakwah. Di antaranya mereka suka ruku dan suka sujud, dan di antaranya pada wajah mereka ada bekas sujud. Apa maksud bekas sujud di sini? Maka ada 3 pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari, yaitu Imam al-Mufassirin, dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Beliau menyebutkan 3 pendapat yang dimaksud dengan tanda bekas sujud di wajah mereka. Ini juga diikuti oleh Tahir bin Asyur di dalam Tahrir wa Tanwir. Yang pertama, bahwasanya yang dimaksud bekas sujud adalah di hari kiamat kelak. Bahwasanya wajah mereka berseri-seri, wajah mereka putih,
wajah mereka ada cahaya. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu." Sungguhnya umatku pada hari kiamat kelak akan dipanggil, ya, di antaranya menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi gurran muhajjalin. Gurran muhajjalin maksudnya bercahaya bekas-bekas sujud. Bekas-bekas wudu, dan di antara anggota wudu adalah apa? Wajah. Maksudnya wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ciri mereka adalah bekas sujud, maksudnya adalah di akhirat kelak dengan cahaya, wajah yang putih. Ini pendapat ini mungkin kurang pas karena Allah sedang berbicara tentang di dunia, ya, berbicara tentang di dunia. Allah berbicara tentang sifat para sahabat di dunia, maka mungkin lebih pas sifat-sifat yang kelihatan di dunia, bukan di akhirat. Pendapat kedua terkait dengan sifat di dunia, kata mereka bahwasanya yang dimaksud dengan simahum fi wujuh min athari sujud, tanda sujud ada pada wajah mereka kelihatan, maksudnya dari kekhusyuan dan tawadhu. Orang yang rajin salat, yang salatnya benar, pasti tidak ada kesombongan pada wajah mereka. Pasti tawadhu, pasti tidak sombong, berakhlak mulia. Kelihatan dari wajah. Ada orang wajah sombong kelihatan atau tidak? Wajah sombong kelihatan enggak? Harusnya kelihatan ya, wajah sombong, wajah angkuh. Orang tawadhu, ya. Sombong dan tawadhu bisa tertampakkan dari gestur tubuh, bisa dari cara jalan, bisa dari tulisan dan ungkapan, bisa dari komentar, bisa, dan juga bisa dari wajah, ya. Wajah ini menurut sebagian ulama bahwasanya orang yang rajin salat maka akan nampak kekhusyuan, ya, kemudian ketakwaan pada wajah mereka dan juga ketawadhuan, ya. Dan sebagian salaf mengatakan man talat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Perkataan sebagian salaf, sebagian sahabat, siapa yang malam hari salat malamnya panjang maka akan indah wajahnya ketika di siang hari. Ini pendapat yang ketiga juga terkait dengan dunia. Mereka mengatakan bahwasanya bekas sujud maksudnya yang real secara nyata, seperti kalau zaman dahulu orang sujud maka terlihat ada bekas-bekas pasir di dahinya. Seperti ketika Nabi SAW di Hudaybiyah salat yang tadi malam hujan, kemudian besoknya Rasulullah SAW salat subuh, maka ada pecek di dahi Nabi karena tanah kecampur air. Rasulullah sujud maka kelihatan, ketika Rasulullah bangkit kelihatan ada pecek di dahinya. Demikian juga di Simul Tahir bin Asyur, di antaranya misalnya ada wajah, mungkin ada sebagian orang sujud, ya, mungkin ada agak ngapal di dahinya atau ada berubah warna di dahinya. Dia tidak bermaksud untuk riya dan dia tidak bermaksud juga untuk mengeras-keraskan wajahnya di tanah atau di karpet. Qadarullah karpetnya karpet murahan. Sehingga cepat ngapal di mana, di dahinya, ya. Kemudian, dan ini disebutkan oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, ya. Atau zaman dulu mungkin di di pasir, ya. Sehingga dia sering sujud, sehingga ya orang beda-beda, sehingga terkadang nampak di dahinya, ya, di dahinya, ya. Maka saya sangat sedih ketika ada orang jadikan ini sebagai bahan tertawaan. Apa itu? Sampai hitam-hitam, sampai ya, dia juga tidak pengen hitam, makanya dia pakai body lotion terus tapi nggak hilang-hilang. Tapi itu karena mungkin kulitnya berbeda atau karena karpetnya kurang lembut. Jadi dia banyak sujud, akhirnya terjadi apa yang terjadi? Tercela kalau dia riya, ya. Ada orang yang sujud sering kepala ininya tenang-tenang aja, mungkin tiap hari pakai atau bagus kulitnya. Ada yang sudah hitam tambah hitam. Jadi jangan jadikan bahan tertawaan. Paling tidak ini bukti dia salat. Urusan salatnya riya atau ikhlas, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijadikan sebagai bahan tertawaan enggak boleh. Dan ada yang subhanallah, ada yang sampai ngapal. Saya itu ada juga yang sampai luka, ada saya tahu. Ya, bukannya dia gosok-gosokkan kepalanya di tanah, ya, qadarullah mungkin pas ada jerawat atau ada apa dia tetap paksa untuk sujud, akhirnya luka, akhirnya ada bekas, ya.
Kemudian jangan jadikan bahan tertawaan. Gimana kau mentertawakan orang yang timbul ada agak rusak di wajahnya gara-gara sujud? Gimana kau tertawakan orang seperti itu? Jadi sebenarnya para ulama Thahir bin Asyur sebutin tentang ciri fisik orang yang sujud, ya. Oleh karenanya kelihatan ini wajah orang sering sujud, dan oleh karenanya nanti subhanallah pada hari kiamat kelak ada orang-orang yang sholat tapi masuk neraka, ada. Mungkin suka sholat tapi nipu orang, sholat tapi ternyata mungkin dolimi orang, ya. Dia sholat tapi dosanya lebih banyak. Akhirnya sebagian mereka masuk neraka jahanam. Ketika sebagian kaum mukminin ingin memberi syafaat kepada teman-teman mereka yang masuk neraka, mereka berkata, ya Rabbana, ya Rabb kami, ikhwanuna, ada sebagian saudara-saudara kami di neraka, kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka sempat sholat bersama kami, sama-sama ke masjid. Wa yusumuna ma'ana, dulu mereka juga puasa bareng kami. Wa hujjuna ma'ana, mereka juga dulu hajian sama kami, ya, mungkin satu travel dulu bareng-bareng. Sekarang di mana? Di neraka. Mungkin maksiat banyak, atau setelah itu mereka melakukan banyak maksiat. Para orang beriman minta izin untuk memberi syafaat agar mengeluarkan mereka dari neraka jahanam. Maka Allah izinkan. Di antaranya mereka dikenali dengan bekas sujud yang tidak dimakan oleh api neraka. Khilaf di kalangan para ulama. Bekas sujud mana yang tidak dimakan oleh api neraka? Yaitu badan mereka yang lain gosong, kecuali bekas sujud. Ada yang mengatakan dahinya. Itu mungkin bagian lain dibakar oleh api gosong, kecuali dahi yang pernah sujud karena Allah, meskipun dia banyak maksiat, tapi dahinya pernah sujud kepada siapa? Allah. Maka tidak dibakar oleh api, maka kemudian dikenali, dikeluarkan dari neraka jahanam. Ada yang mengatakan bukan cuma dahi, tapi sabatu a'zum. Seperti kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang, yaitu dahi sama hidung, kedua tangan, kedua lutut, sama kedua ujung jari kaki. Itu yang tidak terbakar. Kenapa? Karena 7 tumpuan ini pernah atau sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang tidak usah mencela kalau ada orang yang dia kemudian sujud ada bekas, ya, ada bekas. Ya sudahlah, mungkin dia, ya, kecuali dia sujud gosok-gosok terus, ya. Ngapain kau gosok-gosok? Dan dulu itu yang diejek oleh Abu Jahal ketika dia bilang, apakah telah datang Muhammad yu'affir wajhahu? Apakah sudah datang Muhammad gosok-gosok kepalanya, maksudnya ngis kepalanya di tanah? Sudah datang Muhammad belum? Dan dulu para sahabat Nabi mereka sujud di atas tanah, dan itu ketawaduan yang lebih tinggi daripada sekedar di karpet. Sekarang alhamdulillah nyaman, ya. Intinya seorang kalau dia sujud kemudian timbul bekas sujud, dan banyak bekas sujud, bekas sholat, ada ngapal di sebagian di tangan, ngapal di kaki, ya, banyak sholat, ya. Tidak usah dicela, nggak usah dijadiin bahan hinaan. Ini lucu, bagaimana kau menghina orang gara-gara sholat? Kecuali kalau dia riya atau dia pamer-pamer, itu lain halnya, ya. Karena itu salah satu makna min asari sujud yang disebut oleh sebagian ahli tafsir, ya. Allah alam bisawab. Taib. Ini wajah di dunia, wajah orang rajin salat, maka ada kelihatan khusyuknya, ada kelihatan cahayanya, apalagi dia sering salat malam, maka ada kelihatan berseri-seri. Allah berikan kepada mereka sebagaimana wajah-wajah para sahabat. Tapi di antara wajah yang Allah sebutkan di dunia, model wajah, tetapi ini secara maknawi, yaitu pemilik 2 wajah. Pemilik apa? 2 wajah, ya. Ada enggak yang punya wajah 2? Kalau manusia tentu wajah cuma 1. Tapi makanya ini maknanya secara apa namanya? Majas atau secara kiasan. Yaitu yang memiliki 2 wajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tajiduna min syarrin nasi indallahi yaumal qiyamah dzal wajhain." Kau akan dapati orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat memiliki 2 wajah. Dalam sebagian riwayat syirarin nas, ya. Orang paling buruk, paling jahat, ya, di sisi Allah pada hari kiamat kelak pemilik 2 wajah. Siapa pemilik 2 wajah tersebut? Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yaitu kalau ketemu satu kelompok dengan wajah, kemudian kelompok lain dengan wajah yang lain. Itu ngomongnya beda. Kalau ngomong sama si A beda, ngomong sama si B
beda. Tujuannya agar dia diridhoi oleh dua kelompok tersebut. Sehingga dia tidak memiliki sikap yang jelas, tapi dia cari muka kepada dua-dua kelompok tersebut, dia menjilat kepada dua kelompok tersebut. Dan ini menunjukkan dia tidak punya prinsip. Dan ini bukan ciri orang beriman, dan ini menunjukkan dia berbohong, ya. Maka dikatakan dzal wajhain, pemilik dua wajah. Dalam riwayat yang lain, alladzi ya'ti haula'i bi kalami haula wa haula'i bi kalami haula. Itu orang yang datang ke satu kelompok dengan pembicaraan kelompok yang lain. Ya, misalnya ada kelompok A, kelompok B. Dia datang ke kelompok A, dia ngobrol. Dia datang ke kelompok B, dia ngobrol. Kemudian dia datang ke kelompok A, dia lapor omongannya dengan kelompok B. Dia datang ke kelompok B, dia lapor omongannya dengan kelompok A. Sehingga dia cari muka kepada dua-duanya. Maka Rasulullah mengatakan dia memiliki dua wajah. Orang seperti ini tidak bisa dijadikan orang, tidak bisa dipercayai karena dia berkhianat, dia pendusta, tidak punya prinsip, ya. Kita tidak aman dengan orang seperti ini, dan dia akan mendapati kedudukan yang sangat buruk pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fid dunya dzal wajhain ja'alallahu lahu lisanain yaumal qiyamati minan nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang di dunia punya dua wajah, maka Allah akan berikan pada hari kiamat kelak dia punya dua lisan dari api neraka, dua lisan dari api neraka. Di sini Rasulullah kaitkan tentang wajah, dua wajah di dunia dengan hukumannya akan mendapatkan dua lidah dari neraka sebagai al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, karena ketika di dunia dia tampil dengan dua tampilan. Dia tampil dengan dua pembicaraan. Baik. Dan ini menunjukkan kemunafikan. Berbeda ketika seorang bermudarat. Ada bedanya mudahanah dengan mudarat. Kalau mudahanah yaitu menumbalkan akhirat demi dunia. Menumbalkan akhirat demi dunia, ya. Jadi ketemu orang yang enggak benar, oh kamu bagus. Dia numbalkan akhirat, agama demi apa? Dunia, supaya dia nyaman. Maka ini membenarkan kesalahan orang. Enggak boleh seperti ini, namanya mudahanah. Mudahanah. Kita datang ketemu orang tersebut misalnya orang non muslim, terus kita mengesankan dia benar, enggak boleh. Kalau kita bicara yang lain, bicara duniawi, jangan bicara agama. Bagaimana menurut kamu, saya begini, saya nyembah Tuhan berbilang, oh bagus, boleh aja, enggak ada masalah. Ya enggak boleh begitu. Itu masalah, berarti kau hanya ingin nyaman dengan dia, kau ingin duniawi, tapi kau korbankan agamamu. Itu namanya mudahana. Enggak boleh seorang ketika bertemu dengan orang muslim mengesankan bahwasanya dia di atas kebenaran, enggak boleh. Seakan-akan kita membenarkan dia, seakan kita mendukung dia, enggak boleh, orang dia kafir. Kalau bicara dunia silakan. Namanya mudahana. Ya. Karena enggak enak akhirnya kita bilang, oh boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Atau ada orang kita lewat, ada orang main judi terus kita main, bagus enggak main nih? Oke, bagus. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak. Jalan aja. Itu namanya kita mengorbankan agama demi dunia agar kita nyaman, kita membenar-benarkan kesalahan mereka. Ini ngeri seperti ini. Karena sebagian dai terkadang terjatuh dalam hal ini. Gara-gara ketemu dengan misalnya non-muslim atau pelaku penyimpangan, kemudian dia mengesankan benar orang di depan dia. Enggak boleh. Enggak boleh bicara pembahasan yang lain. Enggak boleh. Itu namanya mudahan. Adapun mudarat yaitu seorang mengorbankan dunianya, ya, atau dia berakhlak mulia demi menyelamatkan agamanya atau menyelamatkan harga dirinya. Seperti ketika Nabi SAW, ya, dan ini bukan berwajah dua. Nabi SAW ketika ada seorang minta izin ketemu Nabi kabarkan kepada Aisyah. Kata Nabi SAW, bi'sa akhul ashirah. Ya, ini orang paling buruk di kabilahnya. Kemudian ketika Nabi ketemu dengan dia, Nabi ramah kepada dia. Maka Aisyah heran, radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau tadi bilang dia orang buruk, ketika kau ngobrol langsung dengan dia, kenapa engkau ramah sama dia? Ternyata Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, sungguhnya inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu nas ittiqa'a fuhsyi. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat gara-gara buruknya apa? Lisannya. Maksudnya Nabi sengaja begitu agar
Orang ini tidak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak bilang kamu baik, kamu hebat, enggak. Kalau Nabi memuji dia, memuji akhlak dia, padahal Nabi sebelumnya mencela dia, berarti Nabi memiliki dua wajah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam itu Nabi ramah sama dia agar dia tidak, karena ini orang mulutnya kotor, mending tidak banyak ngomong sama dia, yang penting selesai urusan selesai. Itu namanya mudarat, enggak ada masalah. Ya. Bukan dua wajah dan bukan mudahana. Jadi kita ada dua wajah itu dengan dua lisan, dan ada mudahanah yaitu mengorbankan agama demi kenyamanan dunia, dan namanya mudarat. Mudarat kita korbankan sebagian dunia kita atau kita berakhlak mulia demi menjaga agama kita. Itu tidak jadi masalah ya. Itu namanya mudarat ya. Beda dengan pemilik dua wajah, dia bilang di sisi lain dia bilang api, di tempat lain dia bilang air. Nah, ini dua hal kontradiktif, menunjukkan dia punya dua lisan. Di sana ngomong begini, di sini ngomong gini. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak bisa, ya sudah diam aja. Enggak usah kita ungkapkan dengan ungkapan yang kontradiktif dengan apa yang telah kita ungkapkan di tempat lain, enggak boleh. Demi untuk mencari keridhaan semua kelompok. Maka ini pemilik dua wajah. Dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan diberi hukuman memiliki dua lisan pada hari kiamat kelak ya. Taib. Ini wajah-wajah yang disebutkan dalam syariat di dunia. Taib, ada wajah-wajah yang Nabi sebutkan, wajah-wajah di alam barzakh, wajah di alam barzakh ya. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ya mengantar jenazah di kuburan, maka Nabi bercerita tentang perjalanan ruh. Ya, dari dicabut kemudian dimasukkan dalam kemudian dikubur, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah yang azraqani aswadani, yaitu hitam dan biru. Kemudian bertanya kepada orang mukmin, man rabbuk wa madinuka man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dan akhirnya seorang mukmin bisa menjawab. Ya, karena menjawab pertanyaan itu tidak mudah, karena yang bertanya dua malaikat yang mengerikan. Penampilannya sudah ngeri, hitam dan biru. Ada yang mengatakan hitam tubuhnya, biru matanya. Itu wajahnya, badannya hitam, matanya biru. Intinya Munkar dan Nakir dua malaikat yang mengerikan. Kalau orang pun mungkin punya jawaban bisa lupa gara-gara ngelihat yang kasih soal ternyata sangat mengerikan. Jadi membuat orang bisa lupa dengan jawaban. Tetapi Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabiti fil hayati fil akhirah." Maka Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan jawaban yang kuat di dunia maupun di akhirat. Di antara tafsiran di akhirat itu di alam barzakh. Seandainya Allah tidak tolong dia tidak akan bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Akhirnya dia bisa jawab. Setelah dia bisa jawab, maka Rasulullah berkata, "Tsumma ya'tihi atin hasanul wajhi." Kemudian datanglah seseorang menemuinya di kuburan. Di alam kubur, alam barzakh. Hasanul wajhi, wajahnya tampan, indah. Thayyibur rih, aromanya wangi. Hasanul thiyab, pakaiannya indah. Qala fayaqulu lahu hadza ya hadza abshir biridwanillah wa jannatin fiha na'imun muqim. Dia kata kepada mayat ini, bergembiralah dengan ridha Allah bagimu, dan bergembiralah kau akan mendapatkan surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Maka mayat ini bertanya, mayat ini berkata kepada dia, wa anta fabasyarakallahu bi khairin. Engkau juga, semoga Allah beri kabar gembira yang baik bagimu. Kemudian dia bertanya, faman anta? Siapa engkau? Ini ada tamu di kuburan, di alam barzakh. Siapa engkau? Tadi dua malaikat bertanya, sekarang ada tamu yang lain, tapi wajahnya wajah yang indah. La wajhukal wajhu yubashshiru bil khair. Wajahmu adalah wajah yang menyenangkan, yang memberi kabar gembira. Fayaqulu ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu, yaitu aku adalah birrul walidainmu, aku adalah salat malammu, aku adalah sedekahmu, aku adalah baca Qur'anmu, aku adalah salatmu, aku adalah puasamu. Semuanya aku adalah amal salehmu. Allah bentuk amal soleh yang berupa abstrak menjadi suatu yang konkret, real, datang dalam bentuk manusia, bertemu dengan sang pelakunya. Jadi amal solehnya datang bertemu dengan sang pelaku. Dia bilang, saya amal solehmu.
Kemudian dia memuji, kata dia, "Fa wallahi ma alimtu in kunta lasari'an fi ta'atillah, bati'an an ma'siyatillah, fajazakallahu khairan." Sungguh, kata amal soleh yang ngomong sama dia, saya tahu dulu engkau waktu di dunia, engkau orang yang cepat dalam beramal soleh, yang paling lambat kalau mau maksiat. Bukannya dia tidak maksiat, dia mungkin terjerumus dalam maksiat, tapi kalau maksiat dia susah, lambat. Meskipun akhirnya mungkin terjatuh juga. Tapi kalau ketaatan, engkau sangat cepat dalam ketaatan. Terkait ketaatan, in kunta lasari'an fi ta'atillah. Engkau dulu sangat cepat urusan ketaatan. Bati'an an ma'siyatillah. Dan engkau sangat lambat ya, kalau urusan maksiat. Fajazakallahu khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Maka sang pelaku amal berkata kepada amalnya, wa anta fajazakallahu khairan. Engkau juga semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Ini wajah yang indah. Semoga kita bertemu dengan wajah indah tersebut ya. Maka perbanyak amal soleh agar datang wajah indah tersebut menjadi teman kita di alam barzakh nanti ya, alam barzakh nanti. Ya, dalam sebagai riwayat disebutkan 3 kekasih seseorang. Yang 2 akan pergi, tinggal satunya. Kekasih pertama adalah keluarganya, anak istrinya. Kekasih kedua adalah hartanya yang dia cintai. Harta kekasih kita bukan? Kekasih kita lah, duit kekasih kita, mobil kekasih kita, motor kekasih kita, rumah mewah kekasih kita. Sebagian orang lebih cinta kekasih daripada kekasih keluarga. Kekasih yang ketiga adalah khalil, adalah amal soleh. Tetapi kekasih yang pertama dan kedua meninggalkan yang kita cintai, tinggal kekasih yang ketiga yang menemani. Kemudian kata sang mayat, kata dia, padahal engkau yang paling aku tidak perhatikan. Ternyata kau yang temani saya. Kata dia, engkau yang paling aku tidak perhatikan, ternyata kau yang menemani saya. Taib. Adapun wajah buruk mendatangi pelaku maksiat. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, dia tidak bisa jawab, kemudian dihantam oleh malaikat mungkar dan nakir ya. Tsumma ya'tihi atin, kata Nabi, kemudian datanglah kepadanya seorang qabihul wajhi. Wajahnya buruk. Wajah buruk, mengerikan, muntinur rih. Kemudian baunya busuk, qabihus thiyab, dan pakaiannya buruk. Fayaqul, ya hadza abshir bi sakhatillah wa adabin muqim. Kata dia, bergembiralah wahai fulan, kau akan mendapatkan murka Allah. Dia ngejek. Selamat dapat murka Allah dan selamat mendapatkan adab yang abadi. Qala, engkau juga, dia balas. Wa basyarakallahu bisyarr. Semoga kau juga buruk. Semoga dapat keburukan. Engkau ini siapa? Dia tanya. Datang-datang bilang selamat masuk neraka. Selamat masuk neraka. Selamat dimurkai Allah. Kau juga. Kamu ini siapa? La wajhuka al-wajhu yubashshiru bisyarr. Wajahmu mengisyaratkan keburukan. Fa yaqul ana amaluka sayyi. Saya amalmu yang buruk. Saya zinamu, saya ribamu, saya nipumu, saya zalimu, saya durhakamu, lengkap semua datang. Wallahi ma alimtuka in kunta lasan fi ma'siyatillah. Dulu saya tahu kau di dunia kau paling cepat kalau urusan maksiat, paling cepat. Paling cepat. Kalau main judi paling cepat. Minum khamar paling cepat. Kalau ada riba, oh, investasi riba paling cepat. Paling cepat maksiat dulu. Bati'an an ta'atillah. Kalau urusan ketaatan lambat, paling lambat. Fajazakallahu syarran, semoga Allah balas engkau dengan keburukan. Fayaqul wa anta fajazakallahu syarran, kau juga semoga Allah balas engkau dengan keburukan. Ini wajah yang akan muncul di alam barzakh. Baik. Sekarang kita lanjut tentang aneka wajah di akhirat. Aneka wajah di akhirat. Mulai dari padang mahsyar sampai hari pembalasan. Baik. Adapun wajah-wajah di akhirat, dan ini pembalasan dan yaumul jaza ya. Hari pembalasan ini yang sering kita baca ya. Maliki yaumiddin, raja di hari apa? Pembalasan. Yaumuddin. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, tahukah engkau apa itu hari pembalasan, hari yang sangat mengerikan. Yauma la anfa'u nafsun an nafsin syai'a. Ya. Kemudian ikhwan, maka pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala
kemudian muncul pada hari kiamat dan Allah mengatakan Anal Malik. Anal Malik ya. Aina mulukul ard? Mana raja-raja dunia? Maka seluruh raja dunia tidak ada yang berani menampakkan dirinya. Anal Malik, Anad Dayyan. Aku adalah Maharaja dan aku adalah Maha pemberi pembalasan. Inilah hari pembalasan ya. Ma adraka ma yaumuddin ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Seorang tidak bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Kata Allah, wal amru yauma idzil lillah. Segala urusan yang pegang siapa? Oh, Allah. Kalau di dunia kita masih bisa lihat aktivitas. Ada pejabat, ada orang kaya, ada banyak kegiatan yang ditangani. Hari kiamat tidak ada sama sekali. Tidak ada. Urusan semua dari kebangkitan, digiring, dihisap semua tidak ada manusia ikut campur, tidak ada. Adapun roda kehidupan dunia, manusia banyak bikin kegiatan, bikin ulah banyak. Memegang kontrol, memegang kekuasaan. Di dunia kan banyak. Dia yang memutuskan, dia yang memenjarakan, dia yang mengeluarkan, dia yang menyelamatkan, dia yang di dunia banyak. Dia yang meng-on-kan, dia yang meng-off-kan. Hari kiamat enggak ada. Kata Allah, wal amru yauma idzil lillah. Seluruh perkara yang pegang siapa? Allah. Para nabi saja sampai ketakutan ketika itu, diminta syafaat tidak berani. Taib, maka disitulah muncul wajah-wajah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara wajah-wajah salihin dan wajah-wajah para pelaku maksiat sejak di padang mahsyar ya. Di antaranya Rasulullah sebutkan tentang pelaku maksiat khusus terkait wajah itu orang suka minta-minta ya. Dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Senantiasa seseorang minta-minta terus tanpa ada darurat, tanpa ada kebutuhan mendesak, sering minta, sedikit minta. Maka sampai dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak tidak ada daging di wajahnya. Karena kita harusnya menjaga wajah. Wajah ini, karena kalau orang minta-minta kan dia menghinakan dirinya. Minta dong. Dia menghinakan dirinya. Kalau darurat enggak ada masalah. Darurat dia kondisi mendesak, dia minta karena enggak ada yang mau kasih dia. Cari uang zakat juga enggak ada yang kasih. Ya sudah. Ini masih dapat uzur syar'i. Tapi kalau ternyata takatsuran, yaitu dia udah punya tapi dia minta-minta. Bahkan itu menjadikan sarana untuk menambah hartanya, maka ini yang tercela. Dan ini yang akan, karena dia buang dagingnya seakan-akan. Karena orang kalau udah punya minta-minta terus tidak punya malu. Rai gedek kata orang Jawa ya. Muka tembok seakan-akan tidak ada lagi wajah, yang ada cuma tembok, dia enggak peduli. Ya. Sehingga kemudian dia minta-minta, maka balasan pada hari kiamat kelak dia dibangkitkan dalam kondisi wajah tengkorak, wajahnya dagingnya tidak ada ya. Maka seorang berusaha menjaga wajahnya ya, jangan sampai dia menghinakan dirinya, minta-minta kepada orang kecuali dalam kondisi terdesak. Kondisi terdesak itu lain cerita. Asalnya manusia saling tolong menolong ya. Adapun sedikit-sedikit minta, maka jangan ya. Oleh karena jangan biasakan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu saya traktir dong. Jangan kalau kawan enggak apa-apa kawan. Kalau seakan-akan menyusahkan orang ya. Sedikit minta, namanya minta ya. Minta. Dengan isyarat, tapi isyaratnya isyarat yang keras. Lapar nih jam 12 nih. Terus kenapa? Jangan ya. Kalau jangan minta-minta, jangan permalukan diri. Karena itu perkara yang buruk ya. Taib. Maka pada hari kiamat kelak pelaku maksiat di antaranya terkhususkan yang seperti ini, maka akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali karena telah menghinakan dirinya di hadapan manusia untuk meraih dunia. Taib. Kemudian kita bahas tentang wajah orang-orang beriman dan orang-orang kafir sejak di padang mahsyar. Kita mulai dengan wajah orang-orang kafir atau para pendosa. Allah berfirman contohnya dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun
nasibah tasla naron hamiyah. Sudahkah datang kepada engkau tentang kabar hari kiamat al-ghasyiyah? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Pada hari tersebut nampak muka-muka yang hina, tunduk, yang selama ini tidak menundukkan wajahnya di hadapan Allah, maka pada hari tersebut hina, terpaksa dia hina, dia takut. Amilatun nasibah. Dia sudah beramal dengan banyak dan melelahkan, tasla naron hamiyah, tapi ternyata dia masuk neraka Jahannam. Amilatun nasibah sebagian sering sampaikan ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan amilatun nasibah maksudnya orang-orang kafir yang beramal soleh dengan susah payah seperti orang-orang Nasara, sampai di antara mereka tidak mau nikah, sampai di antara mereka tidak punya anak, sampai di antara mereka hidup dengan hidup yang susah, sudah susah hidup ternyata masuk neraka Jahannam. Makanya Umar ketika melihat seorang pendeta dia pun sedih, dia ingat ayat ini. Kasihan, sudah tua, hidup susah, tanpa istri, tanpa anak, di dunia susah, ujungnya masuk neraka. Dan sebagian orang seperti itu ibadahnya susah. Sebagian penyembah berhala kalau ibadah susah. Sampai puasa ini, puasa ini, sampai sekian tahun tidak makan ini, sekian tahun tidak gini. Udah sampai kurus kerempeng, sampai ada yang rambutnya tidak dicukur sampai sekian-sekian tahun karena dia merasa ibadah. Tapi ujungnya sudah kumis enggak dicukur-cukur, rambut enggak dicukur-cukur, enggak mandi-mandi. Ujungnya masuk apa? Neraka. Kasihan. Melihat kasihan enggak? Kasihan. Umar aja kasihan lihat pendeta. Tafsiran berikutnya ada yang mengatakan maksudnya adalah ahlul bidah seperti di antaranya Khawarij yang rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin salat malam tapi masuk neraka, pendosa. Maka wujuhu yauma idzin khasyi'ah, pada hari tersebut wajah-wajah dalam kondisi takut. Dalam kondisi takut, ya. Demikian juga Allah sebutkan ketakutan wajah tersebut. Kata Allah, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa." Janganlah kau menyangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Allah tidak hukum di dunia, mungkin Allah tidak hukum. Kadang Allah hukum dunia, kadang Allah tidak hukum. Innama yu'akhiruhum, Allah tunda azabnya nanti di akhirat. Sekarang enggak, biarin zalim sezalim-zalimnya. Allah di dunia kalau dibalas sedikit, Allah tunda sampai hari kiamat. Di yaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tunda sampai pada hari di mana mata-mata terbelalak. Muqni'i ru'usihim, di mana kepala mereka tunduk. Ketakutan, kata Allah, ya la yartaddu ilai tarf, matanya tidak bisa tutup mata, enggak bisa, terbelalak ketakutan. Ini wajah ketakutan pada hari tersebut. Di antara juga Allah berfirman tentang wajah yang ketakutan. Kata Allah, wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Maka pada hari tersebut nampak wajah-wajah yang muram pada hari tersebut. Dia padang mahsyar. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Dia sudah menduga dia akan ditimpa dengan berbagai macam keburukan pada hari tersebut. Jadi wajah sudah ketakutan, kemudian mata terbelalak, bermuram, wajah muram, sudah berbagai macam prasangka dalam benaknya. Karena pada hari tersebut semua orang akan ingat apa yang telah dia lakukan. Fa idza ja'atis tammatul kubra, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jika telah datang malapetaka yang besar, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka orang akan ingat semua yang pernah dia lakukan. Jadi ngeri, ketakutan. Semua file yang sudah kita lupa akan kita ingat. Pada hari tersebut hafalan kuat semua ingat. Tidak ada yang tidak ingat. Semua yang pernah dilakukan akan dia ingat. Baik, kemudian Allah sebutkan juga wajah mereka hitam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana ada wajah yang putih bersih, ceria, bergembira. Ada juga yang hitam. Wa taswaddu wujuh. Wajah yang hitam, ya. Kemudian juga selain wajah hitam, ternyata wajah mereka juga dipenuhi dengan debu, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Abasa.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabara." Maka wajah ketika itu penuh dengan debu. Kenapa penuh dengan debu? Sebenarnya mengatakan ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari jarak 1 mil, maka keringat bercucuran. Kata Nabi, "Wa yakunul 'araq 'ala qadri a'malihim." Dan keringat sesuai dengan kadar amalan mereka. Kata Al-Ghazali, siapa yang di dunia sering letih, sering berkeringat karena Allah, maka keringat dia paling sedikit pada hari tersebut. Sering berkeringat karena Allah, sering beramal saleh maksudnya. Ya. Tetapi siapa yang berleha-leha tidak berkeringat karena Allah, maka pada hari tersebut keringatnya sangat banyak. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang keringatnya di betisnya, ada yang keringat sampai lututnya ila rukbatayhi, ada yang man yakuna araquhu ila haqawaihi, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang sampai mulutnya, wa yuljimu iljaman, sampai di mulutnya. Ada yang menutup wajahnya orang kafir, keringat sampai menutup apa? Wajahnya. Makanya ketika keringat tersebut hilang, maka mukanya penuh dengan apa? Debu. Mukanya penuh dengan debu. Jadi wajah hitam, muka penuh dengan debu, ya. Tarhaquha qatarah, diliputi dengan kegelapan, wajah hitam gelap, ya. Kaqita'al lailil muzlima, ya. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annama ughshiyat wujuhum qita'am minal laili muzlima. Maka wajah mereka pada hari kiamat kelak seakan-akan ditutupi oleh kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Jadi wajah mereka gelap. Kita apa? Ka'annama ughshiyat wujuhum qita'am minal laili muzlima. Seperti ada potongan-potongan hitam menutup wajah mereka. Kemudian juga mata mereka biru, mata mereka apa? Biru, ya. Yauma idzin zurqa, ya. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Kata Allah, kami kumpulkan orang-orang mujrimin, para pendosa pada hari kiamat kelak dalam kondisi biru. Zurqa itu biru. Ditafsirkan oleh para ulama, wajah hitam, mata biru. Ini menunjukkan kehinaan pada diri mereka. Ini warna wajah orang-orang kafir ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Kemudian dalam kondisi lain Allah sebutkan mereka dibangkitkan bukan berdiri dengan di atas 2 kaki, tapi wajah mereka berdiri di atas wajah. Berdiri di atas wajah. Kata Allah, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim." Apakah orang yang berjalan dengan terjungkil kepalanya di bawah sama dengan orang yang berjalan dengan tegak lurus? Tentu tidak sama. Ada yang menafsirkan ini adalah perumpamaan di dunia. Orang kafir itu meskipun kepalanya di atas, tapi seperti wajahnya terbalik karena otaknya kebalik. Ya. Harusnya Tuhan yang disembah, dia malah nyembah makhluk. Otaknya kebalik. Harusnya Tuhan satu, dia bilang Tuhan berbilang. Ya. Otaknya kebalik. Ada yang mengatakan itu di kondisi hari kiamat kelak. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan, ya. Dalam ayat yang lain, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Kami bangkitkan mereka pada hari kiamat kelak di atas wajah mereka. Dalam surat Al-Isra Allah sebutkan jelas, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Kami bangkitkan mereka, kumpulkan mereka di atas wajah. Jadi mereka dalam satu kondisi mereka berjalan bukan dengan di atas kaki tapi di atas wajah mereka. Maka ada hadis Anas bin Malik, ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa yahsyuruhum ala wujuhihim?" Bagaimana bisa mereka jalan di atas wajah mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa alladhi amsyahum fid dunya ala arjulihim qadiran ala an yumshiyahu ala wujuhihim?" Bukankah Allah yang di dunia bisa buat mereka berjalan di atas 2 kaki, mampu untuk buat mereka berjalan di atas wajah mereka pada hari kiamat? Tentu Allah mampu. Tidak semua hewan memiliki kaki 4 bisa berjalan, manusia yang berjalan di atas dua kaki, ya. Allah yang bikin, karena manusia Allah yang bikin. Mungkin hewan enggak bisa, ya, sebagian hewan enggak bisa, ya. Tidak bisa tegak seperti manusia, ya. Allah yang bikin, dia bisa jalan di atas 2 kaki di dunia, di akhirat bikin dia jalan di atas wajah, bisa aja, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk penghinaan
kepada mereka yang menjadi pusat hukuman wajah. Saya sering maksudnya karena wajah tempat yang mulia dia menjadi pusat hukuman. Pusat hukuman. Jadi wajah hitam penuh dengan debu, mata biru, jalan kebalik. Dalam sebagian kondisi mereka dibangkitkan dalam kondisi buta. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Siapa yang berpaling dari peringatanku maka kami akan berikan dia kehidupan yang sesak sempit di antaranya di alam barzah. Kemudian kata Allah, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Pada hari kiamat kelak kami bangkitkan dia dalam kondisi buta, benar-benar buta. Maka dia bertanya, "Rabb, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta padahal dulu saya sempat bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu telah datang ayat-ayat kami dan kau meninggalkannya, maka pada hari kau pun ditinggalkan. Allah tidak rahmati engkau. Dalam sebagian ayat, dalam sebagian kondisi bukan cuma buta saja, tetapi buta, bisu dan tuli. Kata Allah, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa." Kami bangkitkan mereka di atas wajah mereka dalam kondisi umyan, yaitu buta, wa bukman, bisu, wa summan, yaitu dalam kondisi tuli, sebagai bentuk penghinaan. Karena mereka selama ini punya mata tidak untuk melihat kebenaran, mereka selama ini punya mulut untuk tidak mengucapkan kebenaran, dan mereka punya telinga tidak untuk mendengarkan pendengaran. Maka Allah hinakan mereka dalam satu kondisi. Namun dalam kondisi lain mereka berbicara untuk dihinakan oleh Allah. Mereka melihat untuk semakin tersiksa. Jadi padang mahsyar ini kata para ulama lama, 50.000 tahun, sehingga banyak kondisi-kondisi. Terkadang mereka kondisinya begini. Karena ada yang mengatakan, "Ustaz, bukankah dalam sebagian ayat orang kafir berbicara, berdiskusi?" Iya, itu kondisi lain. Tapi dalam satu kondisi mereka dibangkitkan buta. Dalam satu kondisi mereka dibangkitkan tuli dan bisu. Dalam satu kondisi mereka dibangkitkan jalan di atas kepala. Dalam kondisi mereka berjalan di atas normal. Banyak kondisi, 50.000 tahun sebentar atau lama? Lama. Allah mau rubah-rubah kondisi, terserah Allah. Jadi bukan bertentangan, tapi berbagai macam kondisi yang mereka alami. Setelah itu seperti kemudian mereka digeret ke neraka jahanam. Kata Allah, "Alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam." Dan orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar di atas wajah mereka ila jahannam, menuju neraka jahannam. Ulaika syarrum makana wa adhallu sabila. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Kata Allah dalam surat Al-Qamar, "Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur." Sungguhnya para pendosa berada dalam kesesatan dan neraka jahanam. Bagaimana mereka masuk neraka jahanam? Yauma yushabuna fin nari ala wujihim dzuqu massa saqar. Ya. Mereka digeret di atas wajah mereka di neraka jahanam. Jadi mereka digeret, didorong menuju neraka, dan di neraka digeret di atas wajah mereka. Ini kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Dalam ayat yang kata Allah, yauma yud'auna ila nari jahannam, mereka didorong dengan dorongan yang keras. Mereka enggak mau. Karena ketika mereka sudah neraka dari jauh, sudah mengerikan, ya. Idza ra'athum min ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Kalau neraka sudah lihat penghuni dari jauh, maka penghuni neraka dari jauh belum masuk sudah mendengar geregetannya neraka, suara yang mengerikan. Ya, mereka tidak mau masuk. Dari jauh sudah kedengaran mengerikan neraka tersebut. Ya. Bahkan kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz. Sampai neraka itu mau lepas apinya, ingin ambil mereka. Saking marahnya kepada penghuni neraka jahanam. Jadi Allah gambarkan penghuni neraka dari jauh, kemudian neraka sudah lihat, dan neraka sudah kelihatan amukannya. Bahkan kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir saja apinya keluar hantam mereka karena saking marahnya. Akhirnya ketika disuruh masuk neraka, mereka enggak mau. Kata Allah, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Mereka didorong dengan kasar, digeret atas wajah mereka, lempar ke neraka. Masuklah mereka dalam neraka jahanam dengan wajah hitam, dengan mata biru dan seterusnya. Taib, setelah itu mereka wajah merupakan bahan untuk diazab. Di antaranya Allah menghina mereka dalam surat Az-Zumar, kata Allah, "Afaman yattaqi biwajhihi su'al adzabi yaumal qiyamah wa qila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun."
Dan apakah orang yang menghadang azab dengan wajahnya? Sini perhatikan ada hinaan, kata Allah, "Afamay yattaqi biwajhi su'al adzabi?" Apakah orang yang ingin menghadang api neraka dengan wajahnya? Kita tahu namanya wajah itu dilindungi, bukan untuk menangkis. Tapi Allah mengatakan, apakah sama orang yang menangkis api neraka dengan wajahnya? Berarti dia sudah tidak berkutik. Karena asalnya kalau kita di dunia, ada apa-apa yang ingin mengenai wajah, kita pasti tangkis. Jadi wajah ini yang terakhir yang kita jaga. Tangkis dengan tangan, tangkis dengan apa, tangkis dengan kaki, apapun kita berusaha menangkis tidak kena wajah. Tapi karena mereka di hari kiamat dibelenggu, tidak bisa apa-apa, mereka tidak bisa menangkis apapun, sehingga Allah ngejek mereka dengan berkata, apakah sama dengan orang yang menangkis api neraka dengan wajah? Artinya tidak ada yang bisa mereka lindungi, enggak bisa mereka lindungi apa? Ya, akhirnya wajah yang kena duluan. Jadi wajah yang menjadi bahan, ya. Di antaranya Allah sebut dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Ketika mereka masuk neraka, maka muka mereka dibakar oleh api, wa hum fiha kalihun, dan akhirnya wajah mereka menjadi cacat. Kalih itu ibarat seperti misalnya seorang lagi panggang kambing, wajah kambing, kepala kambing dibakar. Ketika kena api kan lama-lama mengkerut, ya, mengkerut sehingga kebuka giginya, kebuka gusinya karena kena api. Itu namanya kalih. Kata Allah, dibakarlah wajah mereka di api neraka sehingga mereka mengalami demikian. Karena terbakar mulailah kelihatan gusinya, kelihatan giginya, waliyadzubillah. Ya. Jadi wajah mereka jadi bahan siksaan yang selama ini mereka agung-agungkan, maka disiksa pada hari tersebut. Dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar." Hari di mana wajah mereka dibolak-balik di neraka, dipanggang. Kalau wajah aja dipanggang, apalagi badan. Wajah dipanggang. Karena itulah wajah yang di situ adalah ada matanya, ada telinganya, ada lisannya. Harusnya sujud kepada Allah, tidak mau, maka dibolak-balik dipanggang pada hari kiamat kala, ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, ya. Mereka minta minum, penghuni neraka, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka di neraka, mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka minta minum saking hausnya. Wa iyastaghitsu, mereka minta air minum, yughatsu bima'in, maka mereka diberikan air sangat panas, kalmuhli, seperti besi yang melebur. Yaitu kalau besi melebur berapa, mungkin 1000 derajat baru dia bisa melebur, sangat panas. Kemudian mereka mau minum air yang sangat panas. Kata Allah Subhanahu wa taala, yashwil wujuh, sebelum mereka minum wajah mereka sudah habis dulu karena air yang sangat mendidih, sangat panas tersebut. Jadi wajah mereka juga jadi bahan untuk dibakar oleh uapan air yang sangat panas. Waliyadzubillah. Ya, ini bagaimana nasib wajah-wajah orang-orang pendosa dan para penghuni neraka jahanam, orang-orang kafir. Baik. Kita selesai dari wajah-wajah orang-orang kafir atau para pendosa. Sekarang kita masuk bagaimana wajah orang-orang yang beriman. Tentunya mereka berseri-seri. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Maka nampak pada hari tersebut wajah-wajah yang musfirah, yang berseri-seri, ya, yang bercahaya, ya. Ya, dhahikatun mustabsyirah, tertawa, senyum dan bergembira. Ya. Mereka senang karena inilah hari di mana mereka mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan di hari tersebut, ya. Saya para ulama mengatakan meskipun padang mahsyar sangat lama, 50.000 tahun, tapi dibuat bagi orang beriman serasa cepat. Serasa cepat, tidak lama. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah.
Maka pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri, merasa senang dengan usahanya selama ini. Dia merasa bahagia selama ini, ternyata dia berletih-letih, dia salat malam, dia bersedekah, dia puasa, maka dia bergembira pada hari tersebut. Demikian juga wajah mereka putih, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Maka pada tersebut ada wajah yang putih dan ada wajah yang hitam, wajah orang kafir yang hitam. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang wajahnya putih, maka berada dalam rahmat Allah, yaitu dalam surga Allah. Hum fiha khalidun. Di situ surga dinamakan dengan rahmat, isyarat bahwasanya seorang tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhum wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Orang yang wajahnya putih berseri-seri, maka dalam rahmat Allah, yaitu dalam surga Allah, hum fiha khalidun. Kemudian mereka bergembira, nampak kegembiraan pada wajah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im, 'alal ara'iki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, wa mizajuhu min tasnim, aina yashrubihal muqarrabun." Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, dalam kebahagiaan di dunia, di alam barzah maupun di akhirat, kata Ibnu Qayyim. Dalam kebahagiaan, tenggelam dalam kebahagiaan di surga. Kata Allah, alal araiki yang turun, mereka berada di atas dipan-dipan. Araik jamak dari arikah. Arikah adalah dipan atau tempat tidur yang sudah dihias, ada kelambunya, ada mungkin ada selimutnya, ada bantalnya. Itu semua tidak penting, yang penting ada bidadarinya. Intinya sudah dihias. Alal araiki yang turun, mereka sedang memandang. Alal araiki yang turun, mereka sedang berada di atas dipan-dipan memandang. Memandang apa? Allah tidak sebutkan. Memandang apa Allah tidak sebutkan, tapi Allah sebutkan dampaknya. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, kau lihat pada wajah mereka ada kebahagiaan. Apa yang mereka pandang Allah tidak perlu sebutkan, karena semua yang mereka pandang bikin bahagia. Dan ini dalam kaidah ilmu tafsir, jika objek tidak disebutkan maka memberikan faedah keumuman. Contohnya ayat ini, mereka memandang, Allah tidak sebutkan apa yang sedang dipandang, tidak perlu, tapi yang penting mereka bahagia akibat pandangan tersebut. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di surga, kau akan melihat kenikmatan. Hanya yang kau lihat kerajaan dan kenikmatan yang besar. Semua yang kau lihat di surga semuanya membahagiakan. Lihat depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua bahagia. Apa yang lihat? Lihat semua kenikmatan, keindahan. Tidak ada pemandangan yang bikin sedih. Di dunia, lihat depan sedih, lihat belakang nangis, lihat kanan marah, lihat kiri. Banyak pemandangan yang tidak menyenangkan, banyak pemandangan yang menyedihkan, banyak pemandangan yang buat seorang marah. Di surga semua yang dilihat bikin senang. Apa yang dilihat? Kenikmatan surga. Dan puncak yang dilihat oleh mereka adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka pada hari tersebut wajah-wajah berseri-seri. Wajah-wajah berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada wajah Allah. Ini adalah nikmat yang terbesar yang dirasakan oleh penghuni surga, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada penghuni surga, apa kalian ingin tambahan? Kata mereka, apalagi ya Allah? Alam tubayyit wujuhana, bukankah kau telah menjadikan wajah kami putih berseri-seri? Wa tunajjina minan nar, bukankah kau telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam? Apalagi yang kami minta? Tidak ada lagi, Allah sudah puncak. Maka kata Nabi, fayakshiful hijab, maka diangkatlah hijab Allah, maka mereka melihat wajah Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang berseri-seri wajahnya pada hari kiamat, bisa melihat wajah Allah dan senang bergembira di negeri yang tanpa kesedihan sama sekali. Tapi demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio, 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.